Pemirsa Metro TV, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Christy. Pak Romli, Anda sangat optimis sekali ketika cita-cita ini terwujud. Exit tol Waikanan Oku Selatan terwujud. Dan saya juga melihat pemerintah dari Oku Selatan ataupun dari pemerintah dari Palembang juga sangat mendukung ini ya ketika ini terrealisasi, Pak Romli. Namun kita melihat ketika keberadaan exit tol ini tentu memberikan multiplier effect gitu ya Pak ya, terutama dari sisi ekonomi masyarakat ya sendiri. Dan ketika kita melihat ketika masyarakat mungkin tidak siap dengan efek ini, bagaimana tanggapan Anda sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pak Romli? Baik. Sekali lagi menurut saya masyarakat tetap siap. Tapi andaikan masyarakat itu tidak siap, mungkin dengan terutama tadi pembebasan lahan, kemudian mungkin ada juga usaha di situ. Kalau kita geser menjadi tol tadi, dia akan berkurang pemasukannya seperti mungkin rumah makan segala macam ya. Tapi itu mungkin sebagian kecil. Ya, sebagian besar masyarakatnya jelas mendukung. Mendukung ya, Bapak. Oke, andaikan Pak, ini nantinya menurut Anda, baik kita rating lagi 1 sampai 10. Untuk cita-cita ini menurut Anda apakah akan terwujud? 1 sampai 10 menurut Anda, keyakinan Anda berapa, Pak? Keyakinan saya 50%. 50%. Kenapa Anda menjawab 20%, Pak Romli? Ya, sementara saya melihat yang pertama, ini kan menyangkut APBN ya. Nah, kita tahulah APBN kita ini sekarang, menurut saya ya, sedang tidak baik-baik amat lah. Bahkan diprediksikan banyak negara-negara yang akan kena krismon seperti itu ya. Ya, walaupun kita tidak berdampak krismon, tetapi saya yakin ada dampaknya juga untuk perekonomian secara menyeluruh di Indonesia ini. Nah, makanya saya menyebutnya 50%. Nah, itu pun nanti kan tentu melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu kan melalui mungkin lobby-lobby pemerintah daerah, termasuk provinsi. Nah, jadi kita sebagai wakil rakyat tentu kita sangat mendukung dan kita menunggu saja. Menunggu ya Pak ya. Oke. Agar masyarakat Waikanan Pak tidak hanya menjadi penonton ya dengan keberadaan tol ini, maka harus ada persiapan selain infrastruktur tadi. Betul? Iya. Bagaimana menurut Anda Pak? Agar mereka tidak hanya menjadi penonton seperti itu. Iya. Sebenarnya begini. Kalau masyarakat kan agak beda nih. Mungkin kalau Bandar Lampung dengan Waikanan itu beda, Mbak. Beda jauh. Waikanan itu masih banyak hutan-hutan kan seperti itu. Banyak hutan-hutan. Jadi usaha itu masyarakat itu ya kebanyakan tadi selain dari pertanian dan perkebunan, ya kan. Jadi menurut saya ya masyarakat itulah tetap tetap mendukung ya, dan tidak ada yang menurut saya terlalu dirugikan lah. Seperti yang saya sebut tadi ya, paling kalau dia pedagang ini akses ini dulu dilewati oleh jalan yang katakanlah menghubungkan kecamatan, di situ aja banyak toko segala macam. Kita alihkan, maka kendaraan-kendaraan ini kan tidak lewat di situ lagi kan. Itu tidak lewat di situ. Maksudnya mereka berkurang. Mungkin seperti itulah tantangannya kan. Tapi sekali lagi menurut saya tidak ada yang jadi masalah lah seperti itu. Oke, kita bergeser sedikit Pak, pandangan Anda gitu ya, untuk bagaimana kepemimpinan dari Bupati Adipati sendiri untuk merealisasikan semua ini mungkin dengan anggaran yang sedikit tadi menurut Anda. Bagaimana menurut Anda Pak? Iya, menurut saya, pandangan saya sebenarnya semua kepala daerah itu mau mewujudkan mimpinya ya. Bagaimana infrastruktur bisa baik, bagaimana layanan publik bisa baik, pendidikan, kesehatan, segala macam. Tetapi sekali lagi tentunya ya, di samping kemauan yang tinggi, tentu kita didukung oleh pendanaan seperti itu. Selagi pendanaannya tidak ada, ya mungkin kita seadanya sajalah. Yang penting kita lihat mana umpamanya ini infrastruktur yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita sampingkan dulu gitu.
Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau semangatnya saya rasa kepala daerah ya bersama-sama anggota itu sama sebetulnya. Mewujudkan cita-cita masyarakat. Ya, cita masyarakat itu bagaimana ya? Supaya masyarakat ini merasa tinggal di Waikanan itu merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia itu, enjoy seperti itu kan. Nah, tapi kalau selama infrastruktur ya seperti ini mungkin ada, tapi tidak semua ya. Ada beberapa tempat yang memang bahkan mengatakan sepertinya belum merdeka, seperti itu kan. Ada yang jalannya sampai sekarang belum bisa dia dinikmati, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tentu yakin kalau kemauan kepala daerah itu bagaimana supaya jalan itu bisa bagus semua. Tapi itu tadi mungkin terkendalanya di masalah anggaran kita seperti itu. Baik Bapak, lalu seperti apa harapan Anda ke depannya Pak Romli? Mungkin untuk Kabupaten Waikanan, untuk pemerintah daerahnya selaku Wakil Ketua 2 DPRD Waikanan. Saya berharap kepada pemerintah daerah tentunya fokus ya, kita fokus bagaimana di infrastruktur sama layanan publik ya. Dengan adanya infrastruktur yang baik, layanan publik yang baik, maka perekonomian masyarakat akan terangkat. Maka angka kemiskinan kita akan turun seperti itu. Ya, karena itu kuncinya di situ. Nah, tentunya kami berharap agar ke depan pemerintah daerah bisa lebih fokus lagi ke pusat. Bagaimana? Ya, tentu kita dukung juga ya. Kita mencari dana sebanyak-banyaknya untuk kita membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Waikanan seperti itu. Ya baik, lalu mungkin tadi kita sangkutan sedikit. Apakah sebenarnya warga di Kabupaten Waikanan ini masih di bawah garis kemiskinan? Masih banyak yang di bawah garis kemiskinan menurut Anda Pak Romli? Ketika Anda ke lapangan mungkin, ketika ada reses mungkin? Kalau data itu tidak terlalu banyak. Ya saya angkanya agak lupa persentasenya berapa. Tapi kalau Waikanan itu kan yang saya sampaikan tadi, jadi dia ada musim-musiman seperti itu. Jadi kalau ketika dia musim mungkin ekonominya mengangkat, gitu kan. Ketika datang musim peceklik maka ekonominya akan turun seperti itu. Ya kalau menurut kita ya kalau angka kemiskinan itu masih banyak seperti itu. Masih banyak kalau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita memang kita rajin ke bawah jadi kita tahu ya. Kita Anda tahu sebetulnya kondisi miris ya, sedih melihat ya bagaimana kehidupan masyarakat yang katakanlah penghasilannya ada yang menggantungkan diri dengan upahan kerja harian yang hanya 60.000 ya. Ada lagi yang sehari-harinya cuman menggantungkan diri dari perkebunan pertanian seperti itu. Betul, oke. Lantas Pak, bagaimana mungkin closing statement Anda untuk dorongan atau motivasi sendiri untuk masyarakat di Kabupaten Waikanan, Pak Romli? Ya tentu kita menghimbau kepada masyarakat ya, kita harus semangat, harus optimis ya. Jangan sampai kita patah semangat. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, apa yang bisa masyarakat lakukan ya, sehingga bekerja apa saja ya, entah itu di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, ya mungkin kerja di perusahaan, ya itu harus kita lebih ditingkatkan lagi supaya penghasilannya entah itu dari pertanian, perkebunan dan lain-lain itu bisa meningkat. Setelah itu meningkat tentu bisa mengangkat perekonomian masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Romli, Wakil Ketua 2 DPRD Waikanan sudah bersama saya di dialog spesial kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya Karisma Kristi beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.